Shalom. Tahukah kita api itu bermanfaat atau berbahaya? Jawabannya adalah tergantung bagaimana kita memahaminya dalam mengolah. Jika kita pemahamannya kecil, maka api bisa berbahaya dan tidak tahu bagaimana mengatasinya. Tetapi jika kita memahaminya dengan dewasa, kita akan mengerti bahwa api bermanfaat dan api memiliki banyak kegunaan, meskipun api punya risiko yang besar dalam hal merusak, tetapi juga punya dampak yang baik untuk membangun peradaban kehidupan dan untuk kesehatan, karena kita tahu bagaimana mengolahnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, keberadaan api itu kalau kita olah itu bisa berguna untuk diri kita sendiri. Nah, sama seperti api, situasi yang sulit, persoalan, musibah selalu ada. Dan hal itu dapat kita olah untuk kelangsungan hidup kita. Kali ini bangsa kita menghadapi pandemi yang begitu besar, COVID-19. Keberadaannya tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa membuat situasi ini, kita olah, dan musibah ini kita bisa memetik hikmat. Dari musibah ini kita bisa belajar banyak untuk kelangsungan hidup kita. Yang perlu kita sadari adalah kita perlu mengenali perbedaan rasa takut dalam diri kita atau diri kita menjadi paranoid. Kenapa? Karena rasa takut adalah hal yang alami, manusiawi. Karena kita menjadi sadar, kita menjadi waspada. Karena rasa takut adalah reaksi terhadap situasi yang sudah terbukti. Situasi yang ancamannya sudah dan dapat terlihat. Sebagaimana kita tahu sekarang. Nah, sedangkan paranoid adalah reaksi terhadap situasi yang tidak jelas kejadiannya, yang belum ada bukti secara konkret. Ambil contoh, kita batuk sekali, langsung kita berpikir saya ini sudah sakit COVID-19. Atau kita tahu bahwa virus itu bisa nempel di benda-benda logam, benda-benda apapun. Jadi kita tidak mau sentuh benda apapun. Semua benda tidak mau kita sentuh. Nah, itu adalah paranoid. Paranoid menghasilkan kehidupan yang penuh dengan stres yang begitu tinggi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbeda dengan paranoid. Rasa takut dan kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19 merupakan tindakan yang wajar yang kita rasakan. Kita mengambil tindakan bersifat mencegah dari rasa takut itu. Maka kita mengerti apa yang harus dilakukan bersifat mencegah itu. Protokol 5M yang kita ketahui dan vaksin adalah situasi alamiah, tindakan alamiah oleh karena rasa takut yang kita alami itu. Sehingga kita di tengah pandemi ini kita melakukan protokol 5M dan juga vaksin. Sehingga ketika kita melakukan situasi yang bersifat mencegah, maka ada ruang dalam diri kita untuk rasa tenang. Di dalam diri kita, akhirnya kita bisa menempatkan diri untuk melakukan aktivitas dengan protokol 5M, dengan vaksin, tetapi ada ketenangan ketika kita keluar rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dari sini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita di masa pandemi ini, kita bisa melihat bahwa kehidupan masa pandemi ini bisa kita olah, dan di dalamnya kita memiliki tempat perlindungan.
kita semakin matang dan semakin berdewasa iman. Kita tetap melakukan protokol kesehatan 5M sebagai sifat pencegah dan juga vaksinasi. Dan ketika kita beraktivitas, kita bisa memiliki ruang ketenangan. Dan ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Dan ketika kita sampai kepada tahapan iman yang demikian, kita bisa menemukan tempat perlindungan kita di masa pandemi ini. Dialah Tuhan yang akan melindungi kita. Selamat menggumuli, menumbuhkan iman, mengenali Tuhan, menjalani hari di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.